Di Tuhan, malam hari ini kita semua diberikan berkat. Ya. Berkat apa? Kesehatan. Itu yang paling penting. Bahwa malam hari ini kalau saya masih bisa berdiri di sini, sungguh merupakan berkat Tuhan yang tak terhingga. Ya, saya diminta oleh Bu Lili untuk membawakan mengenai berkat. Berkat adalah bagianmu yang kita ambil dari kutipan dari Injil yang Ulangan 28. Ulangan 28. Bu Lili sih ngambilnya 2 ayat 2 sampai 5 sampai dengan 8. Tapi saya pikir kita langsung teruskan aja ya dari ayat 1 sampai dengan 8 saja. Jadi supaya kita tahu semuanya. Kita baca bersama-sama aja. Karena ini kan baru cuma sedikit, cuma 10 ayat. Ada Ulangan 28, kecil sekali ya, sekalian nggak bawa, ya nggak bawa kitab suci, ada HP suci kan? Silakan. Oke. Saya nggak bisa lihat kalau dari situ. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Allahmu akan menempatkan engkau di atas bumi. Ayat 2. Sebab akan datang kepadamu dari bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau kata diberkatilah engkau dalam diberkatilah buah firman-Mu, hasil bumimu dan hasil tanahmu, yakni anak buah-buahmu dan kandunganmu. Diberkatilah hatimu dan sepak-sepakmu, diberkatilah engkau kalau masuk dan diberkatilah engkau kalau keluar. Tuhan akan membiarkanmu yang menyiapkan sholat melawan engkau, terpukulkan olehmu, bersatu jalan mereka akan menyenangi engkau, tetapi tunjukkan jalan mereka lari dari jalan mata. Tuhan akan melimpahkan berkat ke atasmu, di dalam tubuhmu, di dalam kesehatan. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan oleh Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, ini mengenai berkat. Jadi kalau kita keywords di sini apa sih? Kuncinya adalah ya, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, itu aja. Kalau engkau ya mendengar suara Tuhan, taat kepadanya, maka semua berkat-berkat itu ada. Ya, berkat. Banyak yang berkat-berkat yang diberikan sama di sini. Nah, kalau kita lihat di SSK itu adalah sukses sejati Katolik. Itu ada 6 harta. 6 harta. Kita ini mempunyai 6 harta, yaitu harta badan, ya, badan, harta rohani, roh kita, harta jiwa, yaitu 3 di dalam diri kita, dan tentu kita mempunyai keluarga, kita harta keluarga, ya. Kita ada juga harta teman, relasi, ya, komunitas, dan juga baru yang terakhir itu adalah harta benda. Ya, benar kan? Ya, jadi kan kita tuh mempunyai 6 harta, bukan harta satu-satunya adalah kalau kita ngomong tuh mengenai wah itu adalah harta uang, tapi bukan. Karena kalau engkau tidak mempunyai badan yang sehat, uang itu percuma. Ya, uang harta di dunia ini adalah percuma kalau engkau tidak sehat. Ya, sehat itu apa? Sehat badan,
dan sehat rohani dan jiwa. Kalau enggak kita menjadi orang gila kan? Ya, hartanya nggak baik. Ya, jadi itu kita semuanya ada, harus ada. Dan kemudian kita juga harta keluarga kita. Wah, coba kalau kita nggak punya keluarga, kita repot kan? Ya, jadi kita harus punya keluarga supaya bisa mendukung kita. Begitu juga sama, kalau kita nggak punya komunitas, kita berat, nggak punya teman. Ya, jadi itu komunitas penting sekali bagi kita. Dan itu kemudian ya sesudah itu kita baru ada benda. Ya, benda itu adalah yang saya kira walaupun sangat penting, duit itu sangat penting, tapi itu semuanya adalah yang terakhir sebenarnya. Ya, di dalam SSK itu disebutkan begitu. Nah, tetapi kita karena diperduki, ya, karena kita ini adalah mengenai perduki, usahawan, jadi kita hanya ngomong mengenai apa? Profit. Itu berkat. Kalau profit is berkat. Ya, mengenai duit, kalau kita dapat duit itu berkat. Tapi kalau dikasih Tuhan kesehatan, kayaknya lupa deh itu berkat. Ya, padahal itu berkat yang paling utama. Ya, benar ya? Ya, tapi never mind, nggak apa-apa. Karena kita ini adalah orang-orang usahawan, ya semuanya mengenai ngomong, mengenai cuan. Dari jadi siapa namanya? Reson juga sudah membuatkan suatu sharing. Tuhan dia bilang, wah ini datang cuan. Kalau tidak berkat datang, itu artinya duit datang. Ya itu mengenai profit. Nah, berkat itu adalah profit, ya, uang yang kita dapat. Sebenarnya hari ini ya bagus juga ini mengenai Mina. Ya, bacaan hari ini ya. Masih ingat hari ini? Siapa yang sudah baca kitab suci hari ini? Atau mendengar atau tidak? Ada nggak? Oke, jadi Lukas 19 ayat 11 sampai 28 ya, mengenai Mina. Ya, kalau Mina itu adalah, ya kalau kita ngomongkan banyak itu dia sih banyak bisa juga dari berkat atau dari talenta, tapi kita ngomongkan Mina itu adalah duit aja deh. Jadi Tuhan itu memberikan kita uang, ya. Jadi raja itu ya ada Tuhan tadi memberikan kita Mina, ada yang 10, ada apa namanya, ada 10 hamba yang diberikan satu Mina, satu talenta gitu. Nah, tetapi yang satu mendapatkan setiap orang itu mendapatkan satu Mina. Tetapi yang satu bisa mendapatkan berapa? Hamba itu dapat 10 ya. Dia paling cuannya. Ya. Dapat profit banyak. Dari satu dapatnya 10, jadi 10 kali lipat. Yang satu lagi dapat berapa? 5 Mina. Artinya dia kali 5 kali ya. Terus yang satu lagi dapat berapa? Satu. Disimpan aja. Nah, kenapa bisa begitu? Ya artinya yang satu ini tidak bekerja, jadi dia nggak tua, ya kan? Jadi setiap orang yang mau bekerja, walaupun dia dapat duit ada kapital, tetapi dia harus mempunyai profit, dan profit itu adalah sesuatu yang bisa kita terima. Ya. Jadi kalau you dapat berkat apapun dari Tuhan, tapi kalau tidak mau bagikan, tidak mau kerjakan dengan baik, itu juga hilang. Ya. Akhirnya hanya dapat 1 Mina, dan 1 Mina itu tidak kamu apa-apakan. Jadi diambil oleh Tuhan kembali. Nah itu. Nah oke, kalau kita dalam profit dalam suatu perusahaan, ya, saya karena ini ya, ini harus diadakan usahawan ini. Kalau usahawan mendapatkan profit, itu dibagi ke siapa? Nah, kemana? Satu dibagi ke karyawan.
profit dikasihkan dan dibagikan ke shareholder dulu, terus kemudian siapa? Karyawan, betul ya. Sudah itu apa? Dibagi-bagi kepada yang Tuhan yang untuk memuliakan Tuhan kan? Karena ini kan profit itu adalah uang itu, usaha kita ini adalah usaha Tuhan, bukan usaha kita ya. Dan kemudian yang sisanya itu adalah kita diinvestasikan supaya perusahaan ini lebih besar atau lebih besar lagi. Nah, saya kira ini yang penting dia adalah bagaimana profit itu didapat. Jadi kita dalam bisnis ya, harus mendapatkan profit, kalau tidak sustainable, benar kan? Tidak berkelanjutan. Nah, saya kemarin pergi ke Filipina, ke Manila, mengikuti suatu seminar yang namanya UNIAPAC. Ya, UNIAPAC itu adalah suatu perkumpulan bisnismen Katolik dari seluruh dunia, yaitu mereka mendapatkan sesuatu seminar di sana. Judulnya adalah Global Business Sustainability. Jadi bisnis itu gimana supaya dia menjadikan sustainable, berkelanjutan, supaya untuk common goods. Jadi kalau bisnis kita itu tidak sustainable, itu tidak memberikan kebaikan bagi kita semua. Jadi kalau bisnis itu sustain, berkelanjutan, itu harus ada profit. Kalau tidak ada profit, tidak akan sustain. Benar ya? Nah, Pak Edson tadi mengatakan cash flow dan lain-lain. Kalau saya lebih pusing lagi juga, sama hari ini juga, ya kita lagi pusing juga, ya. Bukan hanya kamu aja yang pusing, saya juga pusing, saya juga galau, ya. Banyak masalah-masalah. Nah itulah this life, itulah. Kalau kita tidak hidup, ya kita tidak punya problem lagi. Justru karena kita hidup, karena kita punya problem, artinya kita hidup. Tidak ada problem, ya artinya kita sudah menghadap ya ke surga atau ke neraka, saya nggak tahu. Jadi itu. Tetapi kalau kita masih hidup, selama kita masih hidup, problem is every day. Ya, tapi jangan takut. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kalau kita berpegang pada Tuhan, selesai. Nah, amin. Ya, maka itu dari Ulangan tadi disebutkan, dengarkanlah suara Tuhan. Nah, gimana kita harus mendengarkan suara Tuhan? Ya, kalau kita mendengar suara Tuhan itu adalah kita harus taat. Kita harus taat pada Dia. Kalau kita nggak taat, kita nggak bisa ya mendapatkan sesuatu. Jadi taat dan dengan iman, kepercayaan, kita harus mendapatkan itu, baru kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kalau tidak, every day is a bad day. Ya. Every day is a bad day. Tapi kalau kita bersama Tuhan, pasti kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jangan takut kalau kita punya problem, ya, karena Tuhan lebih besar daripada problem Anda. Ya, benar kan? Ya. Jadi semuanya ini nggak mungkin nggak punya problem ini. Banyak juga. Ya, aku kira kau ketawa-ketawa di sini. Ya. Ada. Banyak yang bergolong. Iya. Ada Tuhan kan, ada Tuhan Yesus sudah serahin semua. Problem Anda apa sih yang paling berat gitu? Sama. Duit ya. Duit. Ya uang, keluarga, ya yang paling kalau kepikiran ya keluarga aja. Jadi everybody has the problem. Iya. Ya, kan saya bilang
bilang tadi kita ada 6 harta. Ya itu semuanya problem. Ya. Keluarga kemungkinan ya ada saja. Mungkin kurang begitu baik seperti ini ngomong begitu, di sana begitu. Di dalam PD kita ada problem enggak? Ada. Banyak ya. Ada. Ya, terutama nanti yang ini kan kalau ngomong kita kuat sedikit, pas sombong. Ya. Kalau kita bicara kurang enak didengar, ya yang satu udah ngambek. Ya, benar ya, di situ ya. Nah itu memerlukan kesabaran, dan kalau kita melihat kemuliaan Tuhan, karena Tuhan yang mengasihi kita, wah itu semuanya akan kita bereskan satu persatu. Tapi Anda kalau tidak mengasihi, itu tidak akan bisa memberikan atau terutama memaafkan orang. Ya. Nah, saya ingat saya sampai jam berapa ya? Silakan jam 9 kurang 15 boleh. Oh, nggak boleh lebih dari 40 menit. Kalau nggak dimarahin Pak Kader. Oke, kita syarat-syarat untuk diberkati. Kadang-kadang kita juga tahu, kita juga susah ya. Saya itu mempunyai satu ayat yang saya rasa sangat-sangat menguatkan saya, yaitu Matius 11 ayat 28. Saya selalu dengan datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kamu. Tiap hari saya merasakan, Tuhan, kok aku dikasih pertemuan yang begini sih? Pusing juga saya. Ada duit pusing, tapi kalau nggak ada duit, Pusing. jadi yang mana? Yang mana? Yang mana maunya? Ada duit berapa? Ada duit ya walaupun. Jadi sebenarnya pusing ya, bikin pusing kamu. Iya, saya juga ada, saya duit. Ya oke lah, ya cukup. Saya juga pusing gitu. Karena saya pusing misalnya sebentar lagi saya udah ini tanggal 20 kan, 20-an. Nah, saya udah pusing. Karena bayar gaji. Kalau ulang tahun happy. Tapi kalau sudah akhir daripada bulan, akhir bulan, kita sudah pusing kepala, ya besok juga pusing kepala. Ya, everybody, kita sudah yang usahawan, pengusaha itu memikirkan gimana kita harus bayar gaji. Ya, itu sudah pusing. Ya. Maka itu saya selalu pikir, apapun setiap hari saya merasakan bahwa mempunyai problem yang besar. Jadi kemana kita harus pergi? Minta tolong. Ya, itu adalah doa. Ya. Kita harus terus aja, kalau kita nggak ada Tuhan yang mengikuti kita, rasanya habis deh kita. Pusingnya keliling. Ya. Tiap hari ada aja problem. Saya baru bikin showroom ya kayak di Pikulan. Itu bikin saya pusing juga. Karena nggak jadi-jadi. Ya, itu juga, waduh, galau sih ya saya. Jadi Tuhan sudah memberikan berkat bagi kita, ya, untuk dijadikan reinvestasikan. Ya, tidak bisa lah uang itu ditahan, mina itu ditahan satu mina, dan nanti 2 tahun 3 tahun masih ada 1 mina. Itu Tuhan pun tidak berkenan. Ya. Tuhan itu memberikan kita talenta atau mina uang yang diberikan kepada untuk reinvestasi, harus diinvestasikan kembali supaya menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu
apa ensiklik daripada Paus ya, yang kedua, yang mengatakan engkau harus memberikan persaudaraan kepada, harus berbagi. Fratelli tutti, ya, fratelli tutti. Artinya apa? Kita harus berbagi pada saudara-saudara kita. Kita harus gimana caranya untuk memperbaiki hubungan kita dengan teman-teman. Jadi semuanya itu adalah mengenai kasih. Kalau kita tidak ada kasih, kita tidak akan bisa hidup di dunia ini dengan baik. Jadi artinya kita harus berdoa untuk bisa memberikan kedekatan kita Tuhan dengan kita harus berdoa. Doa itu harus apa? Gimana kita harus taat. Kita harus mempunyai suatu kepercayaan iman bahwa Tuhan bisa memberikan kita sesuatu pemecahan, ya, dipecahkan persoalan kita. Semuanya itu kita harus berserah pada Tuhan. Relakan segala sesuatu. Saya bisa ngomong begini, tapi saya sendiri kadang-kadang tidak rela. Ngomong sih gampang, ya. Di depan sini kita ngomong gampang. Relakan. Yang pajak sudah ngejar saya. Pusing kepala juga. Hah? Amnesty kan keluar lagi, Pak. Oh, nanti tahun depan. Ini sebelum tahun depan dia udah periksa dulu supaya dia dapat duit. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Semua ada masalah. Ya kita hanya bisa merelakan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Kita relakan. Saya selalu berdoa ya udah. Saya ada foto atau di ruang doa saya ada yang saya beli lukisan dari Leo siapa namanya itu? Leo Kanani. Leonardi. Saya beli 2 lukisan. Satu adalah mengenai Yesus yang bergelombang, ada gelombang situ. Foto situ ya di laut yang bergelombang gitu loh. Ya. Yang satunya adalah Tuhan adalah kelahiran Allah. Ya Tuhan adalah. Jadi saya kalau melihat itu, oke lah. Saya tiap hari ini ya di laut yang bergelombang. Wah, tiap hari itu ada ya masalah kita. Tapi saya tahu, saya nggak kuat di dalam dunia ini. Jadi saya hanya bisa mengandalkan Tuhan. Di situ ada satu kata lagi, kalau datang ke rumah saya nanti kita lihat ini. Tuhan, Engkaulah andalanku. Yesus, Engkaulah Tuhan yang aku mengandalkan Engkau. Kalau tidak kita nggak kuat. Setiap hari itu masalah. Jadi bukan tiap hari itu datang berkah, tapi tiap hari itu datang masalah. Tapi setelah masalah itu keluar, itu akan datang berkah. Ya. Itu saya bisa sharekan sebenarnya. Apa yang harus kita lakukan adalah berdoa. Kalau kita tidak berdoa, tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya, tadi itulah katanya. Ya, seperti digunakan tadi, banyak masalah-masalah yang tidak bisa terselesaikan. Jadi itu kita harus bagaimana caranya untuk mendapatkan kekuatan daripada firman itu. Kita harus dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Benar nggak? Kalau kita sombong, kita tidak akan bisa minta Tuhan untuk memberkati kita. Benar? Ya. Jadi hanya dengan kerendahan hati kita bisa minta Tuhan untuk menolong kita. Karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita sombong,
kita merasa kita sendiri yang kuat, kita tidak perlu Tuhan. Karena semuanya ini adalah jalanku, bukan jalanmu. Ya, bukan jalan Tuhan, tapi jalannya aku. Jadi akunya yang kuat. Jadi kalau akunya yang kuat, kita tidak akan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan, mana Tuhan ini? Kita nggak bisa lihat. Ya. Jadi itu harus ada kerendahan hati. Tapi kalau kerendahan hati dari mana? Kerendahan hati hanya bisa didapat kalau kita mempunyai kasih. Itu ya. Jadi Matius 22 ayat 37 ya 40 mengenai kasih. Kasih inilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ya. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu hanya kasih. Hanya kasih yang bisa memberikan kita kekuatan. Hanya kasih yang bisa memberikan kita kerendahan hati. Hanya kasih bisa memberikan kita juga maaf. Ya, kalau tidak, kita tidak akan bisa memaafkan orang lain. Ya, jadi ini semuanya adalah kasih Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Apa? Karena Tuhan itu adalah kasih sendiri. Tuhan adalah kasih. Ya, maka dari itu kita memerlukan kasih. Tuhan sudah mengasihi kita dan kemudian kita juga harus mengasihi yang lain. Ya. Jadi kembali lagi kita mengenai berkat tadi. Kalau berkat tadi ya tidak dengan bekerja, tidak dengan usaha, kita tidak akan hanya dapat berkat. Jadi profit itu adalah didapat dengan usaha, dengan kekuatan kita, ya, yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita mendapatkan sesuatu profit. Ya, kalau tidak menjadi bina yang disimpan, ya, yang tadi disimpan saja. Jadi kita perlu kekuatan, perlu kerja yang keras. Kalau tidak kerja keras, engkau tidak akan mendapatkan profit. Ya, jadi itu adalah orang et labora. Jadi harus berdoa, bukan hanya berdoa saja minta Tuhan turun dong aku. Ya, kenapa aku minta kok nggak dikasih Tuhan? Ya Tuhan bilang ya, kamu kok diam aja? Kamu tidak bekerja apa-apa, hanya minta. Ya Tuhan mengatakan, mintalah, aku akan memberikan kepada kamu. Tetapi kamu harus mencari. Ya, carilah, baru kamu dapat berkat. Kalau tidak, kamu nggak mencari, nggak bekerja, ya nggak dapatkan berkat. Tuhan tidak bisa mengatakan kau hanya datang, ayo aku doa. Tiap hari aku hanya berdoa. Tuhan, kenapa engkau nggak berikan aku? Ya, tetapi bukan itu yang diminta Tuhan. Tuhan mengatakan, oke, kamu akan minta, aku akan kasihkan kamu. Tetapi pada waktunya nanti aku akan memberikan kau yang terbaik. Ya, bukan rencanamu yang akan kasihkan, tapi adalah rencanaku. Rencana Tuhan adalah yang terbaik. Ya, Yesaya 45 ya. Gitu. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Jadi harus bekerja. Kalau tidak bekerja, kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Jadi tapi kalau kita bekerja juga masih belum dapat juga, jangan nyalakan Tuhan. Karena belum waktunya. Ada waktunya nanti yang diberikan Tuhan kepada kita. Kapan? Ya, waktu Tuhan yang terbaik, ya. Karena ada lagunya waktu Tuhan yang terbaik. Gimana ya? Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku
belum diberikan Tuhan, ya jangan marah sama Tuhan. Ya, ada waktunya, pasti engkau akan diberi yang terbaik. Ya, kalau belum ada waktunya, ya kita tinggal tunggu saja. Kita yang terakhir adalah moto produksi. Saya suka. Semua orang suka, semua kita suka ya karena di produksi. Apa moto kita? Tapi Ayo cari kerajaan Allah gimana? Mel, kerajaan Allah. gimana mencari kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu ajarannya, cinta kasihnya. Nah, cinta kasihnya terus. Kalau menurut saya itu kerajaan Allah tuh ketika kita mencari Tuhan, kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan sukacita yang kalau menurut saya itu nggak bisa diganti sama apa-apa. Sukacitanya itu luar biasa yang membuat hati menjadi tenang, damai. Nah, ketika mendapatkan sukacita itu menghasilkan cinta kasih. Jadi kita pada yang lain pun akan merasakan kasih kita akan kita tularkan. Oke, bagus kan? Jadi pewarna. Ayo. Ini biasanya dulu. Ya benar kan? Ya kan? Kalau kita kerajaan Allah itu adalah mengenai apa? Sukacita. Ya, mengenai apa? Kedamaian, ketenangan diri. Di situ kan ada cinta kasih. Ya itu kerajaan Allah. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, ya, kesulitan apapun itu, kalau kita mencari kerajaan Allah dulu. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah itu di dalam diri kita ada ketenangan, ada damai sejahtera. Ya, benar ya? Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Betul loh itu. Ya, itu benar sekali. Karena apapun yang kau pikirkan di dalam ketenangan, kita bisa solve the problem. Tetapi kalau kita sendiri kacau balau seperti saya bilang tadi itu, pikiran saya mudah deh sekarang ini. Nggak bisa loh. Ya, nggak bisa solve problem saya. Yang ada tambah pusing. Nah, kalau kau tenang, kau doa, ya di dalam Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Apapun yang terjadi, tolonglah saya. Kita hanya bisa begitu, ya. Dengan kerelaan, dengan kesabaran, dengan ketaatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Pasti dia jawab. Ya, saya kadang-kadang pusing kepala, tujuh keliling. Apa sih harus gimana ini orang ini? Ya, kita hanya doa. Tuhan tolonglah aku. Aku mempunyai problem sih dengan orang ini. Aku mempunyai masalah. Tolong aku gimana caranya menghadapi ini. Ada loh kadang-kadang karena kita tenang. Karena kita tenang, kita doa biar Tuhan yang roh yang datang masuk ke dalam kita. Kita akan diberikan inspirasi. Berikan inspirasi bagaimana kita menghadapi orang. Ya, kalau kita sendiri nggak tahu apa yang terjadi, semuanya jadi kesulitan. Ya. Jadi memang itu doa ya supaya kita tenang menghadapi segala sesuatu. Kalau kita tenang dengan tenang, makanya kita akan mendapatkan sesuatu. Ya. Makanya itu moto produktif itu dipakai setiap hari. Ya. Apapun yang terjadi dalam diri kita, kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam ketenangan dan ketenangan, ya, kita pasti bisa melakukan sesuatu. Amin. Amin. Ya, amin karena amin kayak selesai. Kita nyanyi lagi. Oke, Ya. nyanyi lagi apa Pak? Buta dapat jalan sendiri. Ya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Iya. Ya. Karena ada Tuhan kita bisa. Karena ada Tuhan kita bisa. Ya.
Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak bisa berjalan. Maka itu kita senang kalau ada semangat di sini. Ya. Putar tapak jalan. Ada kan? Ini dia. Ya, ini dia. Sudah ada. Ayo. Ayo.
mendengarkan suara